Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya resep rahasia yang bikin dunia digital di ujung jari kita ini terasa begitu hidup dan pintar? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas resepnya. Coba deh, pikirin aplikasi yang paling sering kamu buka. Mungkin media sosial, aplikasi peta, atau pemutar musik. Kok bisa ya aplikasi itu seolah-olah bisa baca pikiran kita? Bisa nebak lagu yang bakal kita suka, atau nunjukin jalan tercepat buat hindarin macet? Semua keajaiban ini, semua kecerdasan ini, itu semua asalnya dari satu konsep inti. Namanya emang kedengaran teknis, bahkan mungkin sedikit bikin ngeri. Algoritma. Tapi intinya, ini jauh lebih simpel dan lebih akrab dari yang kamu bayangin loh. Mungkin yang langsung kebayang itu barisan kode yang rumit atau diagram alor yang bikin pusing. Coba deh, lupain itu semua sebentar. Karena sebenarnya, tanpa sadar, kamu itu adalah seorang ahli perancang sekaligus pelaksana algoritma setiap hari. Ini dia definisi formalnya, tapi pada dasarnya ini tuh cuma sebuah rencana, sebuah peta jalan langkah demi langkah. Lakukan ini, abis itu lakukan itu, sampai tujuannya kelar. Udah, sesimpel itu. Nah, ini dia perumpamaan yang pas banget. Waktu kamu ngikutin resep kue, kamu itu lagi ngejalanin algoritma. Waktu kamu ngerakit meja dari IKEA, pakai buku panduan, itu juga algoritma. Urutan langkahnya harus benar, biar hasilnya nggak hancur. Bahkan rutinitas pagi kamu itu sebuah algoritma. Ada urutan yang jelas, bangun, siap-siap, sarapan, berangkat, nyampe. Coba bayangin urutannya diacak, misalnya sarapan dulu sebelum bangun, ya nggak bakal kecapai tujuannya kan? Tuh lihat, kamu udah mikir secara algoritmik dari dulu. Oke, sekarang kita tahu algoritma itu serangkaian instruksi. Pertanyaannya, gimana caranya kita ngajarin instruksi ini ke komputer? Ternyata, semua program paling canggih di dunia ini cuma dibangun dari 3 blok logika dasar. Beneran, cuma 3. Anggap aja ini kayak balok-balok Lego. Cuma dari 3 jenis balok sederhana ini, kita bisa ngebangun apa aja. Mulai dari kalkulator simpel sampai dunia game yang super kompleks. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah sequence atau urutan. Ini fondasinya. Komputer bakal ngelakuin persis apa yang kita suruh. Satu demi satu tanpa protes. Jumlahin dulu angkanya, baru setelah itu bagi hasilnya. Tertib dan nurut banget. Blok kedua adalah selection atau pilihan. Nah, disinilah program mulai punya otaknya sendiri. Dia bisa ada di persimpangan jalan terus milih. Jika kondisinya A, belok kiri. Jika tidak, ya belok kanan. Kemampuan bikin keputusan inilah yang bikin software terasa pinter. Dan yang ketiga adalah iteration atau perulangan yang sering disebut loop. Inilah kekuatan supernya komputer. Kemampuannya buat ngerjain tugas yang sama ribuan kali tanpa capek atau bosen. Selama syaratnya masih terpenuhi, dia bakal terus ngulang. Inilah tenaga kerja di balik setiap program. Oke, jadi kita udah punya 3 balok. Urutan, pilihan, dan perulangan. Sekarang, ayo kita lihat gimana para programmer ngerangkai balok-balok ini buat nyelesain 2 tugas paling dasar di dunia digital. Nemuin jarum di tumpukan jerami. Coba bayangin kamu lagi nyari satu lagu spesifik di antara puluhan juta lagu di Spotify, atau satu produk di marketplace. Tanpa algoritma pencarian yang efisien, kamu bisa aja neken tombol cari sekarang dan baru dapat hasilnya minggu depan. Ada cara brutal alias sequential, cek satu persatu dari A sampai Z. Pasti capek banget. Tapi ada cara yang jauh lebih cerdas, pencarian biner. Caranya, langsung buka halaman tengah, terus putusin. Yang dicari ada di spadu depan atau spadu belakang. Cuma dengan satu langkah, setengah kerjaan udah hilang. Dan disinilah keajaiban algoritma yang efisien itu kelihatan. Lihat angka ini, 7. Buat nemuin satu barang dari 100, algoritma biner cuma butuh maksimal 7 tebakan, bukan 100. Bayangin bedanya kalau datanya ada jutaan. Inilah bedanya antara instan sama nunggu selamanya. Tapi, ada satu syarat penting buat pencarian biner yang super cepat tadi. Datanya harus udah rapi, udah terurut. Jadi, sebelum nyari, kita seringkali butuh algoritma lain buat beresin kamar dulu. Salah satu metodenya namanya selection sort. Cara kerjanya gampang banget dimengerti. Algoritma ini bakal nyari di seluruh daftar yang berantakan, nemuin angka paling kecil, di sini angka 2, terus dibawa ke posisi paling depan. Udah gitu, dia ngulangin prosesnya buat sisa daftar, nyari yang terkecil berikutnya, dan dibawa ke posisi kedua. Gitu terus sampai semuanya rapi berurutan. Sejauh ini, kita udah lihat gimana balok-balok logika dasar bisa dipakai buat nyari dan ngurutin data. Sekarang, ayo kita lompat lebih jauh lagi. Gimana kalau kita numpuk balok-balok ini dalam skala yang super besar? Kita bakal babat cikal bakalnya kecerdasan buatan atau AI. AI yang paling canggih sekalipun itu pada dasarnya bukan sihir loh. Isinya ya jutaan bahkan miliaran instruksi jika maka dan perulangan yang dirangkai jadi satu sistem yang luar biasa kompleks. Contohnya pohon keputusan ini.
Ini adalah algoritma AI yang kerjanya persis kayak kita main tebak-tebakan. Komputer bakal nanya, apakah objeknya bisa terbang? Kalau iya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau enggak, dia bakal telusuri cabang lain. Setiap cabang itu keputusan simpel, tapi kalau digabungin, dia bisa nebak dengan akurat. Atau algoritma clustering. Komputer dikasih jutaan tata kesukaan musik orang, dan tanpa kita kasih tahu genrenya apa, dia bisa nemuin sendiri kelompok-kelompok penggemar rock, penggemar jazz, dan lainnya. Inilah yang ada di balik layar pas aplikasi musik kamu bilang, karena kamu suka lagu ini, kayaknya kamu juga suka deh lagu itu. Oke, jadi kita udah jalan-jalan nih, dari resep masakan ke 3 balok logika dasar, sampai ngintip dikit soal kecerdasan buatan. Terus, apa inti dari semua ini buat kita? Poin kuncinya tuh ini. Paham soal algoritma itu bukan cuma biar bisa jadi programmer. Ini soal ngelatih otak kita buat mecah masalah yang besar dan rumit jadi serangkaian langkah kecil yang bisa diatur dan diselesaikan. Ini soal cara berpikir. Jadi, saya mau kamu mikirin ini. Sekarang kan kamu udah tahu nih resep dasarnya, urutan, pilihan, dan perulangan. Kalau kamu bisa ngajarin komputer buat nyelesain satu masalah di sekitar kamu, masalah apa yang bakal kamu pilih? Dan kira-kira gimana kamu menyusun langkah-langkahnya? Kekuatan buat ngerancang solusi itu sekarang ada di tangan kamu.